Hai Sagittarius, welcome back to my channel Adia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi ya buat Sagittarius dengan tema bersiaplah memasuki dimensi baru di hidupmu. Namun di sini penting ya saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini juga bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semua, atau mungkin sebagian saja yang resonate. Energinya juga bisa terbolak-balik ya. Jadi untuk itu kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Saya juga ingatkan di sini untuk kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu atau tentang dia, seseorang yang sedang kamu fokuskan. Jadi dengarkan dan rasakan, oke? Di sini ada Knight of Fighters. Saya melihat sepertinya ini adalah tentang keinginan ya, tentang obsesi, keinginan yang mungkin sudah lama terpendam dalam diri kamu, keinginan yang sudah sangat melekat dalam jiwa kamu, karena saya melihat fokus kamu saat ini tentang bagaimana caranya mewujudkan keinginan kamu, harapan kamu, atau obsesi kamu selama ini. Ini bisa tentang menginginkan suatu perbaikan, menginginkan suatu keberhasilan, kesuksesan, baik dalam finansial, atau menginginkan seseorang yang bisa menjadi pasangan kamu. Tentunya semua keinginan, semua harapan ini muncul atau timbul karena adanya kesulitan-kesulitan ya, kesedihan-kesedihan atau kekecewaan yang pernah kamu alami dulunya, yang membuat kamu terobsesi bagaimana caranya untuk kamu bisa merubah keadaan kamu, oke? Memiliki kehidupan yang lebih baik, yang mungkin selama ini kamu dipandang rendah, dipandang sebelah mata, tidak dihargai. Pada akhirnya pribadi kamu terbentuk dari situ, yang membuat kamu semakin punya motivasi, semakin punya kekuatan, dorongan dari dalam diri kamu untuk bisa mewujudkan apa yang kamu inginkan. Oke? Tapi saya melihat di sini tentunya kamu akan lebih bisa mengendalikan untuk setiap keinginan kamu ya, obsesi kamu untuk tetap positif. Oke, kamu berusaha untuk tetap di jalur yang tepat, berusaha untuk mewujudkannya dengan cara yang positif. Tentunya dengan proses, kamu lebih berusaha mengerti. Tentunya untuk bisa mewujudkan setiap keinginan kamu, kamu memahami tentunya punya proses ya. Fokus dan tentunya kamu harus lebih kepada action, bukan hanya dalam pikiran, bukan hanya dalam khayalan. Tapi di sini kamu harus mampu melakukan sesuatu untuk melakukan perubahan, perbaikan, untuk mewujudkan apa yang kamu inginkan, dan tentunya mengendalikan setiap keinginan, obsesi kamu untuk tetap di jalannya, untuk tetap positif. Oke? Karena bisa saja kamu mengambil langkah yang instan untuk bisa mewujudkan obsesi kamu atau keinginan kamu. Tapi biasanya cara-cara instan itu pada akhirnya membuat kamu menyesalinya, karena itu tidak akan bertahan lama. Saat ini kamu berusaha untuk bisa mewujudkannya di jalan yang positif ya, untuk tetap fokus, untuk tetap
action, merealisasikan, berusaha untuk bagaimana caranya agar kamu bisa sampai di tujuan kamu. Inilah hal yang harus kamu ketahui tentang keinginan, tentang obsesi. Artinya di sini kamu harus tetap dalam hal-hal yang positif. Dan bersiaplah, ini adalah salah satu langkah kamu untuk bisa memasuki dimensi baru dalam kehidupan kamu, tentang pencapaian kamu, tentang keinginan kamu, tentang harapan kamu yang bisa kamu jadikan nyata. Dan di sini ada Ten of Crystal, ini bisa tentang hubungan dalam rumah tangga ya, atau bisa dalam karir atau dalam bisnis, terobsesi dengan sesuatu hal yang mungkin sangat kamu impikan, keinginan yang sudah melekat dalam jiwa kamu. Di sini ada Ten of Crystal, saya melihat di sini sepertinya akan ada keseimbangan ya. Akan ada keseimbangan di antara pikiran kamu, perasaan kamu, keseimbangan dalam kehidupan kamu untuk bisa sampai di tujuan kamu, untuk bisa memasuki dimensi baru dalam kehidupan kamu. Kamu akan lebih untuk menyatukan antara hati dan pikiran kamu untuk tetap seimbang. Artinya di sini kamu lebih tahu ya, tentunya di setiap langkah, di setiap keputusan kamu, pilihan kamu, tentunya itu akan ada resiko, akan ada konsekuensinya. Jadi saya melihat kamu tidak mau terburu-buru ya, atau tidak mau tergesa-gesa dalam bertindak atau mengambil keputusan. Kamu lebih menjalani kehidupan kamu, mengikuti alur yang ada, tetap positif, tetap dengan pertimbangan, tetap dengan langkah-langkah yang tepat sasaran. Kamu berusaha untuk fokus terhadap tujuan kamu, berusaha untuk tidak salah dalam melangkah, tidak terburu-buru, agar nantinya semua itu tidak membuat kamu menyesal. Kamu jadi lebih hati-hati dalam memilih, dalam memutuskan apapun. Tentunya untuk menghindari kesalahan, agar tidak gagal, agar tidak sakit lagi. Agar tidak terpuruk lagi. Jadi penting untuk kamu lebih menyeimbangkan kehidupan kamu antara pikiran, perasaan, agar bisa mengambil keputusan yang bijak. Artinya saat ini kamu jadi lebih realistis ya. Tidak selalu menggunakan perasaan kamu, tapi juga logika kamu. Tentunya untuk menghindari hal-hal yang bisa saja terjadi, hal-hal yang tidak terduga bisa saja terjadi, hal yang mungkin membuat kamu sedih. Jadi penting untuk kamu lebih waspada, lebih berhati-hati terhadap langkah yang kamu ambil. Di sini ada Six of Fighters dan saya melihat ini adalah masa transisi ya dalam kehidupan kamu. Akan ada sesuatu yang baru di sini. Dan saya melihat kamu sudah bersiap untuk bisa memasuki dimensi baru dalam kehidupan kamu, karena di sini ada masa transisi. Artinya akan ada perubahan dalam kehidupan kamu. Akan ada rasa syukur, yang pada akhirnya kamu bisa mendapatkan atau bisa merasakan kehidupan yang lebih damai, lebih bahagia, bahkan kamu akan semakin merasakan ini adalah keberuntungan dalam kehidupan kamu. Di saat kamu mampu memasuki dimensi baru dalam kehidupan kamu yang lebih damai, lebih tenang setelah apapun yang terjadi di masa lalu kamu. Karena kembali lagi, di saat kamu merasa ada perasaan syukur dalam diri kamu, tentunya kebahagiaan itu akan berlipat ganda. Dan saya melihat kamu akan semakin terbang tinggi ya. Karena ini adalah perubahan yang luar biasa, perubahan yang sangat signifikan yang terjadi dalam kehidupan kamu. Dan di sini ada King of Crystal dan penting di sini saya melihat kamu seseorang yang memegang komitmen ya. Kamu seseorang yang tidak pelin-pelan. Kalau memang iya, kamu katakan iya. Kalau memang tidak, kamu tidak akan segan-segan untuk melakukan penolakan. Artinya di sini kamu mampu untuk mengendalikan diri kamu ya, untuk tidak terpengaruh dari hal-hal yang negatif.
Karena nantinya pada perjalanan kamu, proses kamu akan ada saja hal-hal yang membuat kamu di sini terkadang ada perasaan lelah, capek. Tapi di sini saya melihat kamu seseorang yang punya komitmen, oke? Apapun yang terjadi tidak akan menghambat langkah kamu untuk bisa sampai di tujuan kamu. Dan saya melihat kamu mampu mengendalikan setiap keinginan ya, obsesi, atau kamu mampu mengendalikan diri kamu di saat kamu marah, di saat ada sesuatu hal yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan, apa yang kamu inginkan. Kamu berusaha untuk tetap mengendalikan diri kamu terhadap resiko atau konsekuensi. Karena pasti akan ada dampak ya di setiap keputusan kamu, pilihan kamu. Jadi saat ini saya melihat kamu jadi lebih dewasa ya, jadi lebih bijak untuk bisa memilih sesuatu yang tepat dalam kehidupan kamu. Dan secara tidak langsung itu adalah proses pendewasaan dari dalam diri kamu, dan itu juga adalah salah satu dimensi baru dalam kehidupan kamu. Oke, yang mungkin dulunya kamu terburu-buru, tapi saat ini kamu sudah penuh dengan pertimbangan. Yang dulunya kamu penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketakutan, tapi saat ini kamu penuh dengan keberanian. Seseorang yang memegang komitmen itu adalah dimensi baru dalam kehidupan kamu, yang pada akhirnya itu akan selangkah lebih maju untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih damai, kehidupan yang lebih tenang lagi. Oke? Dan di sini ada The Hermit. Dan saya melihat ini adalah dimensi baru dalam kehidupan kamu ya. Setelah kamu mampu belajar dari semua apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu, belajar dari kesalahan, kegagalan, mengintrospeksi diri, mengevaluasi terhadap apapun yang telah terjadi dulunya, baik dalam hubungan, dalam bisnis, karir kamu. Tentunya saat ini kamu berusaha untuk berusaha melakukan yang terbaik ya. Belajar dari setiap kesalahan apapun yang pernah kamu lakukan dulunya, untuk tidak menyalahkan, untuk tidak menyesali, tetapi bagaimana caranya ke depannya untuk kamu mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Oke? Artinya di sini kamu belajar dari setiap apapun yang terjadi ya, apapun yang kamu dengar, apapun yang kamu lihat di sekeliling kamu. Berusaha belajar dari setiap kesalahan, kegagalan, dan berusaha untuk menghargai apapun yang saat ini kamu miliki. Karena artinya ini adalah yang terbaik yang Tuhan berikan untuk kamu. Oke, menghargai apapun yang saat ini kamu miliki, tentang pencapaian, tentang kebahagiaan. Oke, artinya itu adalah masa transisi, itu adalah dimensi baru dalam kehidupan kamu, karena kamu terbentuk dari kesulitan, penderitaan, kesedihan, yang pada akhirnya semua itu membawa kamu kepada kehidupan yang lebih baik lagi. Oke, kita lanjut untuk Sagittarius. Oke, di sini ada disiplin, ada happiness, di sini ada pride, ada empathy, dan di sini juga ada success. Dan dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat sepertinya kamu adalah seseorang yang sangat bisa mengendalikan diri kamu ya, mengendalikan pikiran kamu. Kamu mampu untuk mengolah emosi kamu tentang keinginan, tentang obsesi kamu. Artinya kehidupan kamu sangat disiplin. Oke, kamu punya kehidupan yang sangat berkualitas, dan tentunya ini adalah dimensi baru dalam kehidupan kamu, memiliki kehidupan yang lebih berkualitas, lebih berarti lagi, lebih menggunakan waktu kamu untuk hal-hal yang positif. Oke, ini adalah perubahan yang drastis ya, yang terjadi dalam kehidupan kamu. Hidup kamu penuh dengan kebahagiaan, dan saya melihat kamu menjadikan hidup kamu lebih bahagia ya, lebih damai lagi, lebih tenang lagi di saat kamu mampu menata kehidupan kamu. Lebih tahu lagi apa yang terbaik untuk kehidupan kamu, lebih bisa kontrol
diri kamu, emosi kamu, pikiran kamu, tentang keinginan kamu. Oke? Karena kembali lagi, kebahagiaan itu kita sendiri yang ciptakan ya. Di saat kamu mampu mengendalikan diri di setiap keinginan dan harapan kamu tanpa memaksakan, oke? Tanpa memaksakan sesuatu yang memang tidak bisa dipaksakan, berusaha untuk mengikuti arus kehidupan, lebih bisa belajar ikhlas, merelakan jika ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan yang kamu harapkan. Yang bisa saja jika harapan dan keinginan kamu tidak terpenuhi, itu bisa membuat kamu kecewa, itu bisa membuat kamu sakit hati. Jadi penting untuk kamu lebih mengendalikan setiap keinginan dan harapan kamu, oke? Dan saya juga melihat di sini kamu fokus terhadap diri kamu sendiri ya, berusaha untuk belajar dari apapun yang kamu alami, apapun yang kamu lihat, apapun yang kamu dengar, apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu. Karena di sini saya melihat kamu adalah seseorang yang mampu untuk menyesuaikan diri ya di setiap apapun keadaan kamu. Kamu mampu melihat suatu hal dengan sudut pandang yang berbeda, oke? Lebih positif. Karena di sini ada energi cinta, energi kasih sayang, yang pada akhirnya kebahagiaan itu akan benar-benar kamu rasakan. Dan tentunya ini adalah salah satu dimensi baru dalam kehidupan kamu, tentang kebahagiaan, tentang keselarasan, tentang keseimbangan yang akan kamu dapatkan. Oke? Di saat kamu berani melakukan sesuatu, menaklukkan rasa takut kamu mampu untuk mengubah cara pandang kamu, lebih positif, lebih berpikiran positif, dan membuang pikiran negatif terhadap apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu. Dan di sini saya melihat kamu akan mampu lebih terbang tinggi ya. Karena di sini saya melihat kamu mampu menyesuaikan diri kamu terhadap apapun keadaan yang sedang kamu alami saat ini. Dan itu adalah salah satu langkah kamu untuk memasuki dimensi baru dalam kehidupan kamu, tentang kebahagiaan, ketenangan, dan kedamaian. Oke? Segini dulu readingannya untuk Sagittarius, semoga resonate. Dan yang untuk tidak resonate berarti kartu ini belum membaca energi kamu ya. Tetap ambil positifnya dan semoga bermanfaat dan menghibur Sagittarius dimanapun berada. Karena bisa saja sebagian Sagittarius masih dalam kesedihan, keterpurukan, masih stuck di keadaan kamu yang menyedihkan. Dan semoga ini bisa memberikan pencerahan untuk kamu, memberikan kekuatan untuk kamu, yakin bahwa akan ada saatnya kehidupan kamu akan berubah, oke? Akan berubah menjadi lebih bahagia, lebih seimbang, lebih selaras, oke? Dan bersiaplah untuk memasuki dimensi baru dalam kehidupan kamu, kan ada perubahan luar biasa dalam kehidupan kamu, oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua. Pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis lagi untuk ke depannya. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye!